Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? I hope you are always healthy in the midst of this pandemic, okay? Nah, di video kali ini, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Zahra, dan teman kakak yaitu Aini. Nah, kita berdua di sini akan menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai apa sih katabolisme itu. Nah, sebelum membahas ini lebih dalam, Kak Zahra mau nanya nih kepada kalian. Apa kalian sudah tahu mengenai metabolisme? Belum ya? Yaudah, kakak jelasin ya. Jadi, apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, baik MH bersel tunggal, bahkan MH yang susunan tubuhnya kompleks seperti kita ini. Selanjutnya, metabolisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama katabolisme dan anabolisme. Metabolisme sendiri ini dibantu oleh suatu katalis yang disebut dengan enzim. Nah, selanjutnya kita akan membahas katabolisme. Apakah kalian tahu kalau reaksi katabolisme juga disebut dengan reaksi eksergonik? Reaksi eksergonik yaitu reaksi kimia yang membebaskan energi, dan katabolisme juga termasuk reaksi eksergonik karena membebaskan energi berupa ATP. Jadi, katabolisme merupakan suatu reaksi perombakan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Penguraian ini bertujuan untuk menghasilkan energi. Contoh dari proses katabolisme yakni respirasi. Nah, respirasi sendiri pun ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob ini merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Adapun tahapan dari respirasi aerob yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat ada transfer elektron. Yang pertama, yakni tahap glikolisis. Pada tahap ini terjadi di dalam sitoplasma. Prosesnya yakni glukosa diubah menjadi 2 NADH, 2 asam pirufat, dan 2 ATP, seperti pada skema gambar yang ada di samping berikut ini. Kemudian, 2 asam pirufat ini akan masuk ke tahap berikutnya, yakni tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini terjadi di matriks mitokondria dengan proses 2 asam pirufat diubah menjadi 2 NADH, 2 asetil koenzim A, dan 2 CO2, seperti pada skema di samping. Selanjutnya, 2 asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi pada matriks mitokondria dengan proses 2 asetil koenzim A akan diubah menjadi 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP, seperti pada skema di samping. Kemudian, pada tahap yang terakhir, yakni tahap transfer elektron. Pada tahap ini dibentuk 6H2O, dan juga NADH dan FADH2 dioksidasi dari tahapan sebelumnya. Setiap satu NADH sama dengan 3 ATP, dan 1 FADH2 itu sama dengan 2 ATP. Karena total dari NADH
dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs itu berjumlah 10, maka 10 dikalikan 3 ATP sama dengan 30 ATP. Dan karena jumlah FADH2 yang dihasilkan pada siklus Krebs itu berjumlah 2, maka 2 dikalikan 2 ATP sama dengan 4 ATP. Sehingga terdapat 34 ATP dari oksidasi NADH dan FADH2 pada tahap transfer elektron. Nah, untuk total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob yaitu 38 ATP. Diketahui pada proses respirasi aerob reaksinya sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O plus energi. Energi di sini yang dimaksud dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. 6CO2 di sini didapatkan dari dekarboksilasi oksidatif sebanyak 2 dan siklus Krebs sebanyak 4. Selanjutnya, 6H2O didapatkan dari transfer elektron. Dan untuk energi atau dalam bentuk ATP itu didapatkan dari proses glikolisis sebanyak 2, proses siklus Krebs sebanyak 2, dan transfer elektron sebanyak 34. Jadi total ATP yang dihasilkan yakni 38 ATP. Seperti pada gambar berikut ini. Dari sebelah kiri itu dari proses glikolisis yang berwarna ungu, merupakan proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat dan 2 ATP. Selanjutnya, untuk yang warna kuning, itu merupakan proses dekarboksilasi oksidatif, perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya, asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus Krebs yang berwarna hijau. Pada siklus Krebs itu akan menghasilkan 2 ATP. Lalu NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari ketiga tahapan tersebut akan masuk ke dalam tahapan transport elektron untuk menghasilkan 34 ATP. Yang kedua, yakni respirasi anaerob atau reaksi yang tidak membutuhkan oksigen. Reaksi anaerob merupakan reaksi pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh peristiwa respirasi anaerob yakni pada proses fermentasi. Fermentasi juga terjadi pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas berlebih, dengan hasil akhir yakni asam laktat. Contoh reaksi fermentasi yakni glukosa dengan 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat. Lalu 2 fosfoenol pirufat akan diubah menjadi 2 asam laktat, seperti pada gambar di bawah ini. Sekian video ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.